Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Jadi ketua kelas sudah memimpin. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa juga. Selesai. Alhamdulillah. Sebelum Ibu melanjut ke materi, Ibu akan mengatur kalian dulu. Pertama Munawaroh, hadir Bu. Suti Randa, hadir Bu. Yulia, hadir Bu. Ya. Sebelum Ibu menjelaskan materi yang akan Ibu sampaikan, apakah ada yang mengerti tentang ketimpangan sosial? Saya Bu. Menurut saya, ketimpangan sosial adalah adanya ketidakseimbangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu menurut pengetahuan dari Yulia. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial. Sebelum menjelaskan, pasti kalian semua pernah melihat kendaraan mewah, baik itu mobil ataupun motor kan? Nah, dan semua itu harganya sangat miliaran. Namun di sisi lain, pasti kita juga pernah menjumpai kondisi masyarakat yang sangat memprihatinkan. Jangankan membeli barang mewah, ya dia saja mencari makan sangat susah kan. Jadi kondisi ini dinamakan dengan kondisi kontradiksi yang dinamakan dengan Ketimpangan sosial. Yang dinamakan dengan ketimpangan sosial. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial yaitu merupakan keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan akses untuk mendapat dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan ketimpangan sosial menurut ahli. Pertama yaitu menurut Jonathan dan Sahinder. Menurutnya, ketimpangan sosial ialah suatu ketidakmerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, menurut Andrinov Arcaniago yang berpendapat bahwa ketimpangan sosial adalah sebuah pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Selanjutnya yaitu menurut Budi Winarno, ketimpangan sosial merupakan dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang contoh-contoh ketimpangan sosial, yang dimana pertama itu ketimpangan gender, ketimpangan pendidikan, ketimpangan kesehatan, ketimpangan penghasilan, ketimpangan pengadilan, dan yang terakhir adalah ketimpangan fasilitas umum. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama kondisi demografi, kedua kondisi pendidikan, yang ketiga kondisi ekonomi, dan yang terakhir kondisi kesehatan, kemiskinan, dan lapangan pekerjaan. Adapun selanjutnya itu upaya mengatasi ketimpangan sosial, meningkatkan kualitas penduduk, menciptakan peluang kerja dan mobilitas geografi. Selanjutnya ada yang bertanya tentang apa yang sudah dijelaskan? Tidak ada Bu. Nah, kalau tidak ada, Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Yang pertama yaitu kelompok 1 yaitu Yulia, diketuai oleh Yulia, dengan tema menguraikan ketimpangan sosial menurut KBBI. Nah, ya. Yang kedua diketuai oleh kelompok 2 diketuai oleh Sofia Miranda tentang faktor penyebab ketimpangan sosial. Catat ya. Dan yang kelompok 3 yaitu diketuai oleh Munawaroh yang judul materinya yaitu contoh ketimpangan sosial. Sudah dapat dicatat? Nah, Ibu beri waktu untuk mengerjakan bersama teman-temannya ya selama 5 menit. Ya, Ibu silakan. Kalau ada yang kurang jelas silakan tanyakan. Ya, kalau sudah jelas.
Bu? Rabu. Ya. Silakan dikumpul hasil diskusinya. Ibu akan menilainya. Ibu akan menilai dulu ya. Kelompok 2, Firanda. Kelompok 1, Julia. Kelompok 3, Munawwaroh. Nah, sudah lihat ya nilainya ya. Nah, berarti kalian tahu apa kekurangan kalian dan kalau merasa tinggi berarti kalian sudah bagus. Nah, sekarang Ibu meminta setiap ketua kelompok untuk menjelaskan, mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin Ibu akan memulai dari kelompok yang pertama. Julia mungkin bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 dan akan menjelaskan hasil diskusi saya. Menguraikan ketimpangan sosial menurut KBBI. Ketimpangan sosial menurut KBBI adalah dapat diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial. Demikian, terima kasih. Saya kepada Ibu. Nah, itu presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari teman-teman kelompok 2 dan 3 ada yang ingin bertanya tentang materi dari kelompok 1. Ya, Ibu silahkan. Pertanyaan saya dari kelompok 3 untuk kelompok 1. Sebutkan bentuk-bentuk ketimpangan sosial di Indonesia yang pernah terjadi. Ibu akan memberikan waktu untuk kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Selanjutnya siap-siap untuk kelompok 2 ya yang akan maju. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban dari saya, bentuk ketimpangan sosial di Indonesia, ketimpangan antar desa dan kota, ketimpangan kualitas SDM, ketimpangan akses pendidikan, dan ketimpangan distribusi ekonomi. Jawaban dari kelompok 1 tentang pertanyaan kelompok 3. Selanjutnya Ibu akan memanggil perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-temannya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman atas kesempatannya. Saya akan mewakili dari kelompok saya. Saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab ketimpangan sosial. Faktor penyebab ketimpangan sosial ada 2. Pertama, faktor struktural berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat. Yang kedua, faktor kultural adalah merupakan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Saya lihat kepada buku. Nah, baik, terima kasih. Itu penjelasan materi tentang kelompok 2. Mungkin teman-teman ada yang bertanya tentang materi kelompok 2? Saya akan bertanya, Silakan. apakah dampak-dampak ketimpangan sosial? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Dampak ketimpangan sosial yang pertama kemiskinan, kedua kriminalitas, ketiga dependensi moral. Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Tidak ada yang ingin menanggapi? Selanjutnya kita ke kelompok selanjutnya, kelompok 3. Saudari Munawwaroh. Baik, terima kasih semuanya. Saya akan menjelaskan hasil diskusi dan juga mewakili dari kelompok 3 tentang contoh-contoh ketimpangan sosial. Contoh-contoh ketimpangan sosial: 1. Ada ketimpangan gender. 2. Ada ketimpangan pendidikan. 3. Ketimpangan kesehatan.
4. Ketimpangan penghasilan. 5. Ketimpangan peradilan. Dan terakhir ketimpangan fasilitas umum. Ada yang ingin ditanyakan tentang diskusi kelompok 3? Ada, Bu. Ya, silakan. Baik, saya akan bertanya, apa cara mengatasi ketimpangan sosial? Baik, saya akan menjawab. Lu akan memberikan waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ada 1, meningkatkan kualitas penduduk. 2, ada menciptakan peluang kerja. Dan yang ketiga, ada mobilitas geografis. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Nah, selanjutnya sudah selesai semua ya kelompok. Ya, Bu. Nah, Ibu akan menyimpulkan hasil diskusi kalian yang dimana pengertian ketimpangan sosial menurut KBBI yaitu merupakan sebuah kondisi yang ada di tengah masyarakat yang menunjukkan adanya perbedaan aspek-aspek yang ada di masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Terus adapun faktor-faktor contoh-contoh ketimpangan sosial yaitu ketimpangan gender, ketimpangan pendidikan, ketimpangan kesehatan, ketimpangan penghasilan, ketimpangan peradilan, dan ketimpangan fasilitas umum. Terus faktornya itu demokrasi. Faktornya itu ada 2, yaitu struktural dan kultural. Ibu akan mengumumkan hasil diskusi kalian yang mendapatkan nilai tertinggi ya. Yang mendapatkan nilai tertinggi didapatkan oleh kelompok 3, yaitu 85. Tangan dulu. Terus yang kelompok mendapatkan nilai kedua yaitu kelompok 1 dengan nilai 80. Tangan. Dan yang terakhir yaitu kelompok 2 yang mendapatkan nilai 75. Tangan juga untuk kelompok 2 ya. Nah, itu nilai-nilai kalian dan bersama kelompok kalian. Sekarang sebelum ibu akhiri pelajaran kita hari ini, ibu harap kalian setelah di rumah kalian dapat mengulang kembali pelajaran apa yang telah kita pelajari hari ini ya, agar kenapa mengulang pelajaran itu merupakan salah satu nilai kedisiplinan kepada kalian agar tercapai cita-cita kalian. Mungkin dari kalian ada yang ingin menjadi dokter, guru seperti ibu, poluan, dan lain sebagainya ya. Ibu doakan semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Baik anak-anak ibu, sekarang rapikan tempat mejanya dan rapikan bukunya. Ya Bu. Selesai. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga apa yang kita pelajari ini hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semua dan untuk diri sendiri. Ya, berdoa dimulai. Baik, alhamdulillah, amin. Baik, cukup sekian pelajaran kita hari ini ya anak-anak ibu. Semoga kalian sehat selalu dan kita dapat bertemu di lain hari ya. Ibu ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.